awal pembelajaran dengan tema strategi jitu belajar dari rumah. Untuk itu selanjutnya Bapak izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Rifki Ruliana Saputra dengan gelar AMD STR Akun. Tempat tanggal lahir Bandung 10 Juli tahun 1945. Alamat Kampung Sukamaju nomor 32 RT 01 RW 02. Mata pelajaran yang Bapak mumpuni ini adalah pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Untuk akun media sosial, nomor WA Bapak yaitu 085 7214 625. Dan untuk akun Instagram yaitu @rifkirulianasaputra. Dan untuk akun YouTube silakan bisa dicari saja Rifki Ruliana Saputra. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini Bapak akan menerangkan bagaimana aturan belajar selama pembelajaran online ini dengan Bapak. Yang pertama adalah kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan literasi. Yang pertama adalah membaca doa. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib nasional. Dan yang ketiga, membacakan teks Pancasila untuk awal kegiatan pembelajaran online. Yang kedua, untuk pembelajaran online, siswa wajib mengikuti dengan menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Silakan kalian bisa nanti download aplikasinya dan kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya. Yang ketiga, selama pembelajaran online, siswa harus menggunakan pakaian seragam rapi. Dan yang keempat adalah untuk tugas wajib dikerjakan dan dikumpulkan dengan on time atau tepat waktu. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan strategi jitu belajar dari rumah, cara belajar efisien dan efektif. Yang pertama adalah mulailah dengan berdoa dan niat bersungguh-sungguh, karena segala sesuatu hal yang diawali itu harus dengan membaca doa. Yang kedua adalah buatlah suasana belajar yang nyaman. Silakan anak-anakku sekalian selama pembelajaran online buat suasana belajarnya dengan nyaman supaya kita itu bisa konsentrasi, bisa memahami apa yang diberikan materi oleh guru. Yang ketiga adalah rangkum pokok bahasan pembelajaran. Jadi setiap anak-anakku sekalian setelah mendapatkan materi dari guru mata pelajaran, silakan kalian mulai merangkum untuk pembahasannya supaya kalian tidak lupa. Dan yang keempat adalah diskusi dengan teman atau guru di media sosial. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan atau mendiskusikan materi yang sudah diajarkan oleh guru kalian. Jadi kalian bisa bertanya kepada teman, atau misalnya kalian lebih jelas lagi bisa menanyakan kepada guru. Dan yang kelima adalah gunakan metode mempersingkat atau menyerupai nama sesuatu. Jadi kalian bisa menggunakan metode mempersingkat ini dengan tidak melebihi segala sesuatu halnya. Dan yang kelima adalah belajar dengan praktek guna gerakan-gerakan di rumah untuk membantu pemahaman. Jadi kalian pada saat pembelajaran praktek ada disuruh untuk belajar praktek. Silakan kalian mulai mengikuti dan menirunya supaya kalian itu bisa lebih paham lagi dalam belajarnya. Dan yang keenam adalah luangkan waktu agar dapat mempelajari kembali materi secara mandiri. Jadi anak-anak sekalian, kalian sudah mendapatkan ilmu dari guru, silakan kalian inisiatif sendiri secara mandiri harus mempelajari ulang kembali. Dan yang ketujuh adalah memahami bukan menghafal. Kebanyakan yang salah itu adalah siswa itu adalah menghafal. Kalau menghafal itu hanya bertahan cuma 1 minggu atau beberapa minggu. Tapi kalau kita memahami itu sampai kapanpun materi yang kita paham itu akan selalu tahu. Dan selanjutnya dan ke-8 adalah buat catatan kecil atau setting alarm kalian untuk belajar. Jadi gini, selama pembelajaran online ini
diwajibkan semua siswa itu harus sigap. Sigap di dalam artian adalah kalian itu harus tahu waktu di mana pada saat jadwal pelajaran dimulai itu kalian harus tepat waktu. Jangan sampai pada saat jadwal pelajaran, contohnya pelajaran Bapak, pelajaran PKN, mulai jam 07.30 sampai jam 08.30 itu adalah jadwalnya. Kalian baru mengupdate itu adalah pada jam 09, itu berarti tidak on time. Dan yang selanjutnya, Bapak di sini akan memberikan tips belajar di rumah yang menyenangkan. Yang pertama adalah sediakan tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman dan bersih akan mempengaruhi fokus belajar. Jadi, anak-anakku sekalian, pada intinya, kalau kita ingin lebih fokus dalam belajar, lihat dulu tempatnya, apakah nyaman atau tidak. Kalau misalnya tidak nyaman, itu konsentrasi kita akan terganggu. Misalnya, kalau kita selalu belajar, kita punya ruangan belajar, silakan di ruangan belajar itu kalian mulai rapi-rapi. Atau misalnya kalau kalian di kamar, jangan sampai nanti kamar kalian itu pada saat mulai pembelajaran kamar kalian itu kotor. Itu tidak akan membuat konsentrasi belajar kalian itu kurang bagus. Dan yang kedua adalah sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Datalah alat-alat apa saja yang kamu butuhkan. Jangan sampai alat-alat itu tidak kamu perhatikan sehingga bisa mengganggu belajar. Yang paling terpenting adalah alat-alat itu sangat untuk menunjang pembelajaran kalian selama pembelajaran online ini. Dan yang ketiga adalah jika membutuhkan koneksi internet, pastikan koneksi internet kalian stabil. Jadi karena ini pembelajaran online, silakan kalian harus bisa memastikan koneksi internet kalian itu bagus, kuota kalian itu udah ada, dan jangan sampai pada saat sudah mulai pembelajaran online kalian mulai kelabagan atau kalian mulai kekhawatiran karena kuota kalian sudah habis. Dan yang keempat adalah siapkan cemilan. Kenapa Bapak menyuruh untuk siapkan cemilan? Supaya kalian itu tetap semangat, tetap kuat, dan bisa konsentrasi selama pembelajaran. Seperti itu. Yang kelima adalah silakan kalian jauhkan benda yang membuat kalian itu kurang fokus. Karena salah satunya adalah misalnya nih kalian sedang belajar, tiba-tiba sebelah kalian itu ada televisi. Nah itu merupakan salah satu di mana pembelajaran kalian itu tidak akan fokus. Nah, terakhir pesan dari Bapak yaitu pesan-pesan langkah pencegahan virus corona atau COVID-19. Yang pertama adalah kita harus mencuci tangan secara benar. Dianjurkan oleh pemerintah bahwa mencuci tangan itu adalah merupakan pencegahan langkah awal pencegahan virus corona. Yang kedua adalah selalu menggunakan masker. Jika anak-anakku sekalian berpergian keluar atau mendesak untuk pergi keluar, silakan wajib menggunakan masker. Yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh yang baik, kita itu akan menjadi terhindar dari yang namanya pencegahan virus. Dan yang keempat adalah menerapkan physical distancing, karena ini sangat penting. Penerapan physical distancing itu adalah untuk mengurangi yang namanya penyebaran virus corona. Dan yang terakhir adalah membersihkan rumah dan melakukan disinfektan secara rutin. Jadi kalian sebagai siswa diharapkan di rumahnya rajin bersih-bersih supaya mengurangi yang namanya virus corona. Dan selanjutnya mungkin nanti di dalam video ini Bapak akan memberikan salah satunya adalah 5 langkah pencegahan virus corona yang diadopsi Bapak ini dari Badan BNPB, Badan Pencegahan Virus Corona ini. Jadi nanti kalian silakan bisa lihat saja bagaimana tata cara langkah pencegahan
ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan yang paling terpenting adalah cegah virus corona ini jangan sampai menyebar pada yang lainnya. Cukup sekian video singkat Bapak kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan yang paling terpenting adalah tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.